Kita ke top topik yang kedua. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan serta nota keuangan dan RAPBN 2027 di gedung DPR pada Jumat 14 Agustus 2026. Selain memaparkan rancangan pendapatan dan belanja negara, Prabowo menyinggung sejumlah persoalan ekonomi dan kebijakan strategis yang berkembang sepanjang tahun ini. Prabowo menegaskan arsitektur rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2027 dirancang secara ekspansif, kolaboratif, terarah dan terstruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Prabowo, RAPBN 2027 akan difokuskan pada 8 agenda kerja prioritas nasional. Untuk mendukung berbagai agenda tersebut, pemerintah menargetkan pendapatan negara pada 2027 mencapai 3.426 triliun rupiah. Target tersebut meningkat dibandingkan pendapatan negara dalam APBN 2026 sebesar 3.153,6 triliun rupiah. Belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah. Naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Presiden Prabowo Subianto mendapatkan standing applause dari para anggota DPR saat menyampaikan rancangan Undang-Undang APBN 2027 beserta nota keuangan pada sidang paripurna DPR RI Jumat sore. Para wakil rakyat kompak memberi tepuk tangan sambil berdiri ketika Presiden memaparkan rencana untuk menghentikan ekspor semua komoditas asal Indonesia selama harga masih ditentukan oleh negara lain. Menurut Presiden, lebih baik kekayaan alam itu tetap di Indonesia agar dinikmati oleh anak cucu daripada disetir oleh negara lain. Puluhan tahun Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tidak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kitanya punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah payah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang mau dijual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini. Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harga yang kita pasang, nggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita minum sendiri.
Sejumlah pejabat negara dan politisi turut menanggapi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD RI tahun 2026 tentang optimisme peningkatan ekonomi Indonesia di masa depan. Ya, saya tentunya menantikan dengan sukacita bersama fraksi Partai Demokrat yang juga terus mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui parlemen. Dan pemerintahan sendiri di jajaran eksekutif, kami juga berupaya yang terbaik untuk bisa mengadres isu-isu nasional, isu-isu rakyat yang tentunya penting untuk kita dengarkan melalui pidato kenegaraan Bapak Presiden pada pagi hari ini menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Ya, terutama rapat pada sore hari ini, kami mengapresiasi Presiden yang pada hari ini sudah mengumumkan ada 8 kebijakan yang kemudian kita sudah dengar semua bahwa kebijakan itu berpihak kepada rakyat dan semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, tadi kita lihat bahwa semua anggota DPR mengapresiasi dan Presiden meminta dukungan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung 8 program yang tadi sudah disampaikan. Bahwasanya Presiden membangun optimisme yang begitu luar biasa kepada seluruh kita, anak bangsa ini. Ini tentu kita sambut dengan hal yang positif, ya. Yang kita harapkan tentunya optimisme ini akan terwujud sedemikian rupa di dalam realisasinya. Dan ini juga harus disertai oleh bangun trust publik yang juga mendukung optimisme itu. Tidak boleh ada optimisme yang tidak ada dukungan public trust. Nah, ini menjadi PR bersama lah, ya. Terutama Bapak Presiden sendiri dan pemerintah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.